Pemirsa, kembali lagi bersama saya Zilvia Iskandar langsung dari Gedung DPR RI Jakarta, masih bersama dengan dua narasumber, Willy Aditya, anggota DPR terpilih dari fraksi Nasdem, dan juga Daniel Johan, anggota DPR terpilih dari fraksi PKB. Sepanjang periode 2014-2019 terjadi 3 kali pergantian ketua DPR dan 2 di antara 5 pimpinan DPR terjerat korupsi. Ada Setia Novanto dan juga Taufik Kurniawan. Mas Daniel, kalau kita ingin mengubah citra DPR, harus dimulai dari pucuk pimpinannya terlebih dahulu, yaitu pimpinan DPR. Bagaimana nanti PKB, Nasdem juga akan memperbaiki citra mulai dari pimpinan DPR, terutama supaya tidak terjerat korupsi? Ya, tentu kita akan bekerja sama dengan baik dengan masukan-masukan yang sudah diberikan KPK. Itu juga sangat baik ya. Salah satunya kan nanti nggak hanya pimpinan, segenap anggota juga bisa secara rutin setiap tahun menyerahkan LHKPN ya. Bahkan kita juga diberi waktu misalkan 1 bulan ya. Kalau yang kita anggap itu gratifikasi, kita bisa kembalikan kepada masyarakat. Nah, di lain itu juga ya kita juga berharap dukungan dari masyarakat. Ya. Di satu pihak sebagai negara sistem kita semakin memperbaiki, tetapi di lain pihak juga masyarakat harus mendukung. Jangan juga membiasakan cara-cara yang bisa persoalan korupsi itu menjadi muncul. Ya. Dukungan dari masyarakat seperti apa nih? Ya, artinya juga jangan memberikan suap, juga jangan memberikan harapan-harapan. Jadi keduanya saling mendukung. Masyarakat ingin perubahan, juga bisa melakukan sikap yang sama. Dan tapi seharusnya pimpinan DPR-nya dong yang bisa membentengi diri dari apapun godaan dari luar. Makanya dua pihak, termasuk pimpinannya ya. Bukan hanya dari keinginan pribadi, tetapi juga kita harus makin sempurnakan dari sistem yang ada. Terus, jadi dari seluruh aspek kita bentengi. Oke, bagaimana dengan Nasdem, Mas Willy? Iya, Zilvia. Ada 2 hal yang ingin saya katakan. Pertama adalah politik lahir sebagai sebuah proses pemisahan kepentingan umum dengan kepentingan private. Itu harus clear, apalagi bagi orang-orang yang duduk di sebuah lembaga negara yang sangat terhormat. Nah, sehingga dia tidak lagi berpikir untuk kepentingan private. Kenapa korupsi terjadi? Karena masih mementingkan private, golongan dan kelompok. Itu yang harus buat demarkasi secara tegas. Dia harus memberikan dedikasi, dia harus mengadakan pengabdian kepada lembaga, dia harus mengurus rakyat. Sehingga res publikanya benar-benar lahir sebagai sebuah spirit untuk kemudian membangun republik. Yang kedua adalah demokrasi hadir sebagai sebuah semangat akuntabilitas dan transparansi. Apa itu akuntabilitas, Zilvia? Bagaimana lembaga yang memiliki kewenangan yang begitu besar untuk menyusun anggaran 2.000 triliun lebih, dia harus akuntabel. Tentu dia harus bisa bekerja sama dengan lembaga pengawas hukum atau penegak hukum. Nah, disinilah kemudian lembaga Dewan Perwakilan Rakyat ini harus bekerja sama dengan baik dengan kepolisian, kejaksaan dan KPK. Sehingga proses pencegahan, bukan hanya kemudian proses penangkapan. Pencegahan itu harus dari hulu. Sehingga kemudian apa-apa yang kemudian disinyalir, apa-apa kemudian yang agak sedikit offset, kita semua sama-sama membenahi. Republik ini maju dan mundur, tanggung jawab kita bersama. Demokrasi ini baik dan buruk, tanggung jawab kita bersama. Tidak hanya political society, tidak hanya partai politik. Dan tentunya fraksi juga bertanggung jawab untuk selalu mengingatkan perwakilan mereka di alat kelengkapan Dewan atau di pucuk pimpinan DPR. Demokrasi modern itu memiliki spirit transparansi, itu adalah kemudian membuat dialog dan open access dengan semua pihak, Zilvia. Fraksilah menjadi ujungnya. 2 hari yang lalu ketika Pak Surya Paloh mengumpulkan kami anggota-anggota fraksi yang baru terpilih ini, spiritnya adalah membuka fraksi. Seperti kalau kita belajar dari Bundestag Jerman gitu ya. Dia ketika voting itu ada 3 lampu, merah, hijau dan kuning. Merah artinya nolak, hijau artinya sepakat, kuning artinya abstain. Sejauh apa open access dari publik terhadap setiap undang-undang yang dibuat, setiap apa pengawasan yang dilakukan, setiap anggaran yang diberikan terhadap pos-pos tertentu, sejauh apa masyarakat bisa mengakses itu. Inilah kemudian tidak hanya indikator kinerja itu adalah
jumlah kuantitas legislasinya. Itu yang diingatkan Pak Surya pada kami, tapi pengawasannya, anggarannya benar-benar pas. Jadi kinerja itu tidak hanya diukur secara kuantitas, tapi kualitas dari legislasi, kualitas dari pengawasannya, dan kualitas dari anggarannya. Kalau benar-benar spirit kita ingin kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan infrastruktur negara. Ini benar-benar kita kawal bersama-sama. Untuk itulah Nasdem benar-benar menghadirkan orang-orang pucuk pimpinan yang selesai dirinya, quote unquote, dengan persoalan-persoalan yang private. Harusnya selesai dengan dirinya sendiri ya. Dengan diri sendiri. Oke, sehingga kepentingannya hanya berbicara soal kepentingan umum. Kepentingan negara bangsa, kepentingan rakyat, kepentingan umum. Dan kemudian fraksi tidak boleh menjadi sapi perahan. Ini yang harus jadi. Maksudnya gimana tuh? Fraksi tidak menjadi sapi perahan? Ya, tidak boleh kemudian terjadi pungutan-pungutan, beban-beban kepada fraksi. Harus bayar ini, iuran itu tidak. Gitu. Maksudnya fraksi tidak membebankan itu kepada anggota? Partai tidak membebankan pada fraksi, fraksi tidak kemudian membebankan pada partai, pada anggota-anggota. Sehingga dia benar-benar tidak menjadi supir angkot untuk mengejar setoran gitu. Tapi dia kemudian menjadi pribadi-pribadi yang memiliki agenda terhadap apa-apa yang menjadi aspirasi dari dapilnya dan apa agenda-agenda partai untuk kepentingan negara bangsanya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan berbicara persoalan etik. Kalau tadi adalah korupsi, ini kita berbicara soal etik. Ada juga pimpinan DPR di periode sebelumnya yang dilaporkan masuk laporannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Misalnya pertemuan dengan Donald Trump. Tetapi kita melihat meskipun tidak diproses ya, tetapi kita melihat dari sudut pandang masyarakat tidak hanya cacat secara hukum tapi etiknya juga cacat. Ini bagaimana memperbaiki yang seperti ini, Mas Daniel? Ya tentu kembali ke sistem ya, artinya ada pencegahan, ada pengawasan yang baik ya. Tetapi kadang-kadang yang menjadi dilema, saya kadang-kadang suka bertanya ya, di satu pihak mungkin ada anggota-anggota yang kita anggap setelah itu ada persoalan etik. Tetapi secara elektabilitas dia tinggi gitu. Ya kan, dia bisa terpilih kan karena dipilih oleh masyarakat. Artinya gitu. apa nih? Artinya adalah apa yang ada di DPR ini sebenarnya itu yang menjadi pilihan masyarakat. Ya, ke depan selain sistem pemilu harus kita perbaiki ya. Memang menjadi problem termasuk persoalan korupsi dan yang lainnya termasuk persoalan etik itu juga sangat menyangkut dari sistem politik, sistem bagaimana kita melahirkan DPR gitu. Artinya kan itu perdebatan cukup panjang, pemilihan langsung atau melalui DPRD atau seperti itu. Artinya Anda melihat bahwa sistemnya dulu yang harus diperbaiki. Ya, dan persisnya sistem yang mana yang diperbaiki? Sistem pemilu misalkan, kan bisa langsung bisa tidak. Nah sehingga makanya pilihlah di dalam setiap pemilu, di dalam setiap pilkada, apalagi tahun depan pilkada, pilihlah wakil atau pemimpin yang benar-benar kita harapkan. Dan mudah-mudahan para anggota DPR terpilih yang sudah dipilih masyarakat saat ini, pimpinan DPR yang sudah ditunjuk nanti bisa mengemban amanat dari rakyat dengan bertanggung jawab ya. Secara etik dan moral. Secara etik dan juga secara hukum. Terima kasih Mas Daniel Johan dan juga Mas Willy telah bergabung bersama saya di sini. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan saya dengan Mas Daniel Johan dan juga Willy Aditya dari PKB dan juga Nasdem. Untuk sementara saya kembalikan dulu ke rekan Fitri Bagantara dan juga Wahyu Wiwoho.